Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang starting template RESTful API. Nanti menggunakan beberapa teknologi yaitu Node.js, Express, MongoDB atau Mongoose. Kita pakai Mongoose, framework MongoDB. Kemudian kita pakai TypeScript. Untuk persiapannya, yang pertama kita butuh text editornya. Saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian kita butuh Postman, disiapkan dulu aja. Dan nanti kita pakai terminal. Di Visual Studio Code ada terminal bawaan, tapi saya pakai yang terminal saya aja. Nah, ini terminalnya, ini Postman-nya. Oke, sekarang kita buat folder, kita buat project baru. Misalnya di sini saya akan namakan RESTful TypeScript. Kalau udah, tinggal kita buka di Visual Studio Code-nya. Oke, kita sudah buat folder projectnya. Kita sudah buka di Visual Studio Code. Kemudian kita masuk ke terminalnya ya. Teman-teman bisa pilih terminal, new terminal di sini, bisa dipakai, atau terminal bawaan. Saya pakai terminal bawaan. Pertama kita bikin npm init -y untuk membuat paket JSON-nya. Kalau kita lihat di sini, salah ya, ini ada di desktop harusnya. Sorry. Desktop cd RESTful TypeScript. Nah, ini harus di sini npm init -y. Ini udah oke. Aman. Kemudian kita install TypeScript ya, npm install -j TypeScript. Sudah install. Sekarang kita install lab servernya, npm install minde, kemudian nodemon dan testnode ya. Install. Kenapa ini kita buat di minde? Karena kita mau buat ini TypeScript-nya belum keinstall. Coba kita install lagi. Udah. Jadi di nodemon dan testnode ini dibuat di dalam dev dependencies. Untuk TypeScript-nya kita masukkan dalam dependencies. Oke. Lalu kita install core-nya ya. Pertama kita npm install Express. Kemudian kita install Mongoose. Kemudian kita install body parser. Kemudian kita install .env.
Nah, karena kita menggunakan TypeScript ya, yang kita install ini versi Node.js nya. Nah, karena kita menggunakan TypeScript, kita harus juga menginstal versi TypeScript nya di sini dengan menggunakan types terus slash terus yang sudah diinstal dengan versi Node.js nya, Express, Mongoose, Woody Parser.env. Nah, karena kita ingin masuk ke dalam dev dependencies, kita pakai min-d, atau juga bisa pakai ini ya, sama aja. Ini tabs Express, kemudian Mongoose, kemudian tabs body parser, tabs.env. Kita enter, kita clear, kita lihat udah install semua. Ini juga oke. Setelah itu kita akan konfigurasi TypeScript-nya. Kita pakai perintah tsc -init successful. Kita lihat di sini. Nah, ini. Dan di sini ada beberapa yang harus kita rubah. Di sini targetnya. Ini kan target ini adalah ketika nanti di-compile menjadi JS, itu menggunakan versi S5, JavaScript S5. Kalau JavaScript S5 ini nanti ketika di-compile, kalau kita pakai raw function ya nanti di-compile-nya jadi ya function biasa. Nah, karena kita nanti pas di-compile maunya tetap raw function, misalnya salah satu yang ada di S6 kita berubah jadi S6. Dan yang kita rubah adalah ordernya, ini di uncomment aja. Kemudian kita akan taruh hasil compile-nya nanti di build. Nah, untuk konfigurasi awal-awal ini itu aja, paling 2 itu aja. Sekarang kita masuk ke settingan scriptnya. Di sini yang pertama kita pakai node, start aja, start dan node. Ini untuk menjalankan yang JS-nya ya. Karena tadi kita compile di folder build, berarti di sini node folder build. Kemudian nanti akan saya tambahkan file server.js. Nah, untuk yang TypeScript-nya kita menggunakan dev ini. Kemudian isi script-nya adalah nodemon. Terus kita nanti file test akan kita taruh di folder source. Kemudian ini server.ts. Nah, kayak gini. Kemudian kita tulis perintah untuk mengcompile-nya. Ini build. Ini rf build. Jadi kalau misalnya ada folder build, ini dihapus dulu. Lalu kita jalankan perintah tsc. Ini untuk mengcompile-nya. Dari folder ts-nya akan kita compile menjadi seperti ini. Oke, aman ya. Nah, untuk pakai JSON untuk awal segini aja konfigurasinya. Sekarang kita masuk ke folder-foldernya. Tadi kita bikin folder ts-nya ada di folder source.
Kemudian nanti saya akan buat di sini server.ts. Di sini akan saya import Express. Kemudian ini saya akan taruh di kurung kurawal gini, application, kemudian next function. Ini diikuti dulu aja kalau bingung. Request, kemudian respond. Ini nanti akan kita panggil from express. Oke. Terus kita import from import.env from.env. Oke. Semuanya nanti akan kita buat dalam kelas ya. Jadi di sini saya buat kelas app, kemudian public app, kemudian ini interface-nya ini application. Ini masih error, nggak apa-apa, tulis aja dulu. Kita buat konstruktornya. Di sini this app sama dengan express. Oh, ini kurung kurawal. Oke, sip. Kemudian kita bikin rootnya ya. Di sini saya akan buat public root. Kemudian ini kita kasih void aja. Nah, di sini akan saya kasih untuk tesnya dulu. Kita akan buat request method di sini, kemudian kita callback ini rec, interface-nya request. Nah, ini yang di sini. Kemudian kita bikin res, interface-nya itu respond. Kita buat raw function di sini. Saya buat res. Kalau statusnya itu 200, tampilkan respon JSON. Nah, ini yang pertama success, ini true, kemudian status code-nya ini bebas ya mau buatnya seperti apa responnya, tapi saya sarankan untuk ya kita butuhnya apa gitu ya, kita tulis dengan sejelas mungkin, pada jelas gitu. Status oke. Apalagi kita bekerja dengan tim ini sangat membantu nanti. Hello, hello guys, gitu misalnya. Oke, ini app. Sekarang kita jalankan servernya. Cons app new app. Kemudian kita akan panggil public app-nya ini. Nah, seperti ini.
Nah, lalu kita bisa menggunakan app ini, listen. Ini kita kasih port, misalnya 3030. Ini portnya, kalau masih di lokal bebas aja. Kemudian kita kasih callback. Terus kita console kita pakai backtick, server running on port http localhost berapa, 3030 tadi ya. Iya. Save, coba kita jalankan di terminal. Kalau kita lihat di sini, kita pakai yang ini dulu, npm run dev. Oke, jalan. Nah, ini di sini, di lokal sini. Ini kayak kita ini nggak bisa diklik, pasti ada yang salah nih tulisannya. Coba lihat, kita pakai yang ini aja. Ini kita pakai ini, terus kita coba, udah jalan nih. Kita coba di Postman 3030 send. Error karena 3000. tiga puluh, coba ini kita ubah jadi 3000 ya. Oke, running. Coba error. Oke, kita lanjut. Tadi kita coba di sini error. Itu karena di sini belum kita panggil. Jadi setiap apapun yang kita deklarasiin di sini, itu kita harus panggil di constructor. This app this root. Seperti ini. Kita save. Kita coba lihat ini jalan. Kita send. Nah, ini apa yang kita lihat di sini itu sesuai dengan respon yang kita tulis di sini. Oke, aman ya. Kalau aman berarti tinggal misal kita buat ini deh, apa namanya, error handler ya. Error handler jika statusnya not found. Ini comment error handler jika endpoint not found. Kita bikin, kita taruh di sini aja bisa ya. Kita bikin di dalam sini aja. Ini kita buat this app. Oke, sini use. Kita langsung use. Kemudian langsung callbacknya request respon. Arrow functionnya. Kemudian kita buat variabel error. Kita new error. Terus ini name-nya
not found. Oops. Kemudian kita return res status 404, kita kasih JSON. Ini suksesnya false, kemudian status code-nya 404, response statusnya status not okay, dan ini message error variabel yang ini. Kemudian kita ambil message-nya. Oke, kita save, kita coba jalankan di jalan. Kalau kita coba endpoint yang belum terdaftar gitu, ini not found. Kita coba lagi abcd send, not found. Itu error handlernya. Oke, sekarang kita akan implement yang env ini ya. Nah, di paling luar foldernya kita bikin env. Nanti kita bikin di sini .env. Misalnya di sini kita buat server hostname, ini localhost, terus server port ini 3000. Oke, kemudian di server TS nya, karena kita udah panggil, sekarang kita jalankan di sini this bukan this ya, .env config. Oke, lalu kita panggil di sini proses .env. Ini sesuai nama yang ini ya, server. Ini kita ambil port, yang ini juga kita ambil pakai template literal. Ini proses env server port. Nah, kita coba si env ini udah jalan belum. Undefined, masih undefined ya, undefined. Coba kita restore. Masih undefined. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita sudah pakai ngambilnya dari .env ya, yang dari sini. Ini saya rubah tadi. Nanti tinggal disamain dengan key dan value-nya. Udah saya panggil di sini, tapi ini undefined. Nah, untuk kenapa ini undefined, kita coba lihat. Kita console log .env nya, kemudian config. Nah, message-nya adalah ini file directory ini nggak kebaca. Nah, yang dibuka adalah ini
Ini folder root project kita, kemudian .env. Nah, si env ini maunya ya TypeScript terus .env. Jadi di folder ini kan folder TypeScript. Nah, dia maunya di sini, di paling luar. Nah, sedangkan file .env kita ada di sini. Nah, dia nggak mau nih. Nah, solvingnya adalah kita harus membuat sebuah path-nya seperti ini. Nanti kita arahkan ke config terus .env seperti file .env kita yang ada di folder config kayak gini. Kalau kita mau pergi ke sini atau mau buat path source terus kemudian .env config.env, maka kita perlu memanggil ini import path ini dari Node.js nya. Kemudian kita coba console log ya. Misalnya di sini console log path, kemudian metodenya join, dan ini pakai dirname ini directory, berarti si ininya nih, si folder ini, si folder project kita. Nah, kita mau tambahin ke karena yang dibaca itu adalah ini, berarti kita coba dulu ya. Kita coba ini, kita maunya di config dot terus /env. Ini coba kita pakai slash console log. Ini ini masih source nih. Ini conf salah. Ini berarti kita harus keluar dulu satu level, kemudian ini config salah ya. Nah, config kita lihat ini udah berhasil nih, udah sama nih dengan folder dengan directory env kita. Tinggal yang ini segini kita cut, kita masukin ke atas. Ini apa saja. Kemudian di sini kita pakai notasi objek, kemudian path .2, kemudian pasang di sini. Kalau kita run, nah ini udah kebaca, Yang ini kita apa saja, run ini biar enggak distract. Ini saya clear dulu. Ini udah kebaca nih. Kalau misalnya kita rubah di env nya misalnya 5000, karena ini nggak nge-reload, berarti kita harus kita kasih spasi save. Nah, udah 5000, berarti udah kebaca nih. Tinggal kita maunya tadi pakai server port. Ini kita rubah jadi 3000. Kemudian tadi ada server, ini localhost. Localhost. Nah, tinggal yang ini localhost host kita taruh di sini. Kenapa error? Ini kita kasih ini. Nah, yang ini kita kasih server. Server. Ini kita save, udah kebaca nih. Oke, sip. Nah, itu problem solvingnya yang
INV-nya nggak kebaca ya. Oke sih. Untuk starter template untuk konfigurasi awal udah. Sekarang kita mau bikin struktur folder-foldernya ya. Nah, di sini kita perlu bikin yang pertama roots. Roots ini nanti akan kita ini ke sini. Ini kurang-kurangnya di ini. Udah. Nanti di sini tinggal kita pisahin nanti di sini. Nah, di sini kita bikin indeks roots, indeks aja, index.ts. Kemudian di sini kita perlu import beberapa ya. Import ini kita dari Express, kemudian ini router, kemudian request karena kita perlu, dan response. Seperti biasa kita buat dalam kelas ya. Ini root, kemudian router, ini kita kasih router aja biar sama. Ini interface-nya router. Kemudian constructor, jangan lupa kurang-kurangannya kayak tadi lupa ya. Ini di luar. Kemudian ini dish router sama dengan router. Kenapa error? Fix new express. Ini salah penamaan aja, jangan sama sama ini. Oke, kita lanjut. Kemudian nanti di sini kita bikin public roots. Nanti kumpulan rootsnya ini misalnya void. Nah, ini kita panggil yang kita copy paste aja yang ini nih. Ini sekalian semua di sini taruh. Ini app-nya kita pakai router. Ini juga router. Kemudian ini functionnya kita import. Oke, aman. Save. Ini juga, ini belum ya. Terus kita import. Oh ya, ini harus jalan dulu ya. This roots. Oke, tinggal kita export. Ini export default new router roots. Ini sini ya, ini di router. Oke, terus ini kita panggil di sini di atas. Panggil di
Sini boleh import. Ini kita ke rootnya, roots index. Ini kita roots, nggak usah pakai kurung awal. Oke, tinggal di sini kita bikin this app itu use roots. Nah, coba kita jalanin. Berhasil gak? Coba jalanin, send. Oke, jalan. Kita coba yang not found-nya. Not found. Oke, sip. Jadi sebetulnya kita cuma memindahkan yang ini, roots ini, yang endpoint home-nya ini ke file terpisah agar nanti di server TS-nya lebih rapi. Oke, misalnya di sini saya membuat root baru misalnya ya. Di sini misalnya user.root.ts. Biar cepet ini kita copy aja yang dari sini. Copy aja semua. Copy. Ini kita hapus. Kita ganti ini jadi user roots gini. Ini juga ganti. Nah, di sini misalnya ini kan home-nya, home dari user. Kalau kita di sini message-nya user /home gitu. Nanti di tesnya tinggal kita panggil. Misalnya di sini kita pakai buat baru ya. Public. Ini misalnya user void. Nah, di sini this router itu dia manggil ke kita import dulu ya. Import kemudian ini kita panggil user root. Ini user routes kayak gini. Di use ini /user kemudian user routes kayak gini. Ini kayaknya berhasil kayak gini. Kita tambahin sini user. Jangan lupa, kadang saya juga lupa nih. Oke. Kita coba. Mudah-mudahan gak error. Send. Not found. Apa nih yang not found ya? Coba kita lihat. Ini masih error karena ini ya. Ini coba. Ini error karena kita pindah di sini. Dijalanin ini terus jalanin ini. Jadi ini harus kita pindah dulu ke bawah misalnya di sini ya.
public misalnya ini endpoint handler gitu, void ini kita hapus komennya, jadi tinggal ini dipanggil di sini. Nah nanti si arrow handler ini kita taruh di paling bawah gitu. Ini nanti kalau misalnya ada endpoint baru, misalnya this out gitu, ini di sini, jangan di bawah endpoint error endpoint handler ini. Oke, kita coba. Nah ini udah jalan ya, udah jalan nih. Terus tadi pembahasan tentang ini endpoint user, ini kita bikin request metodenya get, kemudian alamatnya itu rootnya ini. Nah itu sesuai dengan yang di index yang kita deklarasiin. Kalau di sini /user, terus nanti di user rootnya kita mau namain sesuatu, misalnya ini kita copy, kita paste misalnya di sini ini home misalnya. Ini home, ini kita juga jadi dari home. Kemudian yang ini jadi kayak get all user misalnya. Di sini juga kita deklarasiin, kita panggil. Nah, di sini slash all user misalnya. Di sini all user. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kita udah bikin endpoint baru yang ini, berarti nanti akan seperti ini. User, kemudian slash all user. Nah, si user ini dari mana? Kan kita hanya bikin ininya aja nih, all user. User, nah itu ada di index rootnya yang ini. Gitu ya. Aman lah ya. Oke, coba kita ini misalnya get all send not found, apa nih yang not found, get all udah lihat terminalnya. Get all udah bener kan ya? Get all user salah, all user. Nah ini all user. Oke, sip ya. Nah biasanya kan nanti ada get all, kemudian ada get one. Misalnya ini biasanya endpoint yang home ini dia nge-get semua user gitu. Cuman ya kita cuma contoh aja sih. Nanti misalnya ada buat public edit user gitu. Sini kita copy aja. Nah, biasanya kan kalau edit tuh dia, atau ini create aja deh, create user. Kalau get itu kan pasti dia post nih, post create misalnya status oke. Terus kalau create itu biasanya dia kalau berasa itu 201 status oke. Ini create user, dan ini harus kita taruh di sini.
this. Oke, kita coba run. Ini create, cuman ini metodenya itu post, send. Nah, true. Oke, selanjutnya kan kita buat controllers. Nah, controller ini adalah kita memindahkan ini nih, segini nih. Kita buat misalnya di sini index ya. Home lah ya. Home controller.ts. Di sini kita import, kita copy yang ini. Next function kita nggak perlu kayaknya. Kita bikin kelas lagi, misalnya ini home controller, dan ini static home. Kemudian nanti kita copy yang ini nih, yang mana ya, index yang static ini kita bikin request, kemudian response. Nah, tinggal di sini yang ini kita copy nih, satu res ya, kita cut aja, taruh sini. Kemudian ini kita hapus saja, kita selesaiin dulu deh. Ini kita import export default home controller. Ini router nggak perlu kayak gini aja. Nah, ini tinggal kita import sini, import kita harus keluar dulu kayaknya. Controller, home controller, ini home controller. Jadi nama kelasnya itu yang pertama huruf besar ini, cuman ketika kita import ini kita huruf kecil dan camel case. Ini untuk membedakan aja. Nah, lalu di sini kita pakai home controller titik home controller home controller home. Kita save, kita lihat jalan, kita ke home ya, home ini get send. Nah, ini sama tapi kita lebih rapih nih di sini. Oh, kok yang ini sih bukan yang ini ya, malah jadi yang user. Sorry. Ini copy dulu ke index. Ke index, cut, jadi kita undo aja. Kita tadi salah nih, malah yang merubah yang index yang user. Oke, ini ke index. Nah, kita akan copy yang ini nih, kita rapin dulu, copy home controller jadi yang ini. Kita
kita rapiin. Oke, yang ini kita hapus, kita panggil home controllernya, kemudian home. Kita coba ke jalan, send. Ini udah sama nih. Sekarang endpoint home itu ngambil dari controller, jadi lebih rapi. Yang ini misalnya mau kita taruh di home controller, di static, kemudian endpoint handler ini kita bikin, ini kita copy aja biar cepat. Oke. Yang ini tinggal kita ada next functionnya nih, berarti kita perlu next function di atas. Oke, sip. Nah, ini tinggal ini kita cut, kita taruh sini, ini kita rapin. Balik lagi ke index, ini kita nggak perlu lagi nih, tinggal panggil home controller, endpoint handler. Nah, sip. Kita coba, ini endpoint handler. Oke, ini error tadi belum di save. Kita coba ABCD. Oke, sip. Ini sekarang lebih rapi nih. Oke, paling untuk yang user nanti dicoba sendiri, yang di index ini di user root. Nah, ini kan masih di sini nih ininya. Requestnya. Nah, dia tinggal dipindahin buat user controller, jadi tinggal dipindahin kayak tadi. Oke, paling untuk video yang sekarang kita sudahi dulu. Ini baru sampai controller. Nanti kita lanjut untuk bahas tentang models, kemudian apalagi interface dan lain-lain ya, biar ini videonya nggak panjang. Oke, sekian, terima kasih.